Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Kasih langkah mundur deh, langkah kancot. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali. Ya, tentunya explore pada malam hari ini kita memiliki harapan yang lebih. Semoga saudara kita, sahabat kita Mas Shogun Wiratama. ini bisa kembali seperti sedia kala ya teman-teman ya. Amin. Kalau saya lihat-lihat ini benar-benar merasa tersiksa banget. Ya siapa sangka lah, siapa yang menduga lah manusia kok bisa menjadi ayam. Kalau dipikir secara logika Serah masuk belasnya. tidak masuk sama sekali. Namun serasa tidur namun ini nyata. Kondisi. Tapi alhamdulillah ini tak bikinin kandang biar nggak capek banget ya. Iya ya teman-teman ya. Dan untuk mengenai perkembangan dari dari makhluk botak bersama perempuan itu ya, masih tetap simpang siur. Tapi tadi malam sudah ada yang mengatakan katanya itu adalah seorang penyihir agung. Dan memang benar ya si botak itu wanita ya Mas ya. Nah, dari kejadian yang saya lihat, ketika si botak itu masuk ke dalam semak-semak dan keluar menjadi perempuan cantik, nah ternyata memang di situ ada perubahan wujud. Jadi yang kita lihat selama ini yang menakutkan itu adalah sosok perempuan. Namun tujuannya apa sebenarnya teman-teman? Kami juga belum tahu. Kalau itu kita pikir carry. Yang terpenting bagaimana caranya sembuh. Nah ini kasihan ini istrinya ini pengantin baru malah belum jadi pacak ya. Pacak lagi boleh dipikir-pikir isin deh bocok ayam ini. Gitu ya teman-teman ya. Aduh. Ada yang mau nambahin monggo. Mending loh. Oh Mbak Darik mau ngubah. Dikit. Itu Mas ada yang tanya dari Mbak Darik. Kenapa kayu yang ini kok warnanya putih, sedangkan yang dipakai kita itu warnanya rada gelap gitu loh. Putih semuanya kan Dos. Putih teman-teman, karena habis dipakai banyak kena daki itu jadinya rada hitam. Oh kayu itu Ya jadi Dewan Daru. ditaruh sedulur di luaran sana. Satu lagi malah dikira Jenitri Mas. Ada WA ke saya gitu. Ini Jenitri, saya orang Banyumas, saya paham ini Jenitri kayak gitu Mas. Yang hitam ya Mbah. Yang putih kan yang ditandai centang itu loh. Nggak tahu sinetri. Bukan. Di orang Banyumas kok paham. ya kalau jenengan merasa orang Banyumas tinggal datang saja. Nah. Karena kami selalu terbuka lebar untuk panjenengan semua dan kami tidak ada niat sedikit pun untuk mengoplos kayu itu menjadi kayu alfa. Nah itu buat apa saya memikirkan hal itu ya? Mikirna Shogun mari Mikirnya Shogun mari be Kusuk-kusuk. bingung ya. Wong sampai mikirin kayu Dewan Daru ditukar kayu alfa. Ya tidak mungkin lah teman-teman ya. Kami mengupayakan yang terbaik untuk panjenengan agar panjenengan feedback terhadap kami pun baik. Betul. Surdik. Curhat sedikit. Nah. Boleh Bok? Ya monggo. Wah. Saya sih sebenarnya pengen nuntut Mas Kasih, tapi kan Rumah tangga Pak. Hah? Rumah tangga. Enggak, ini sih ya masalah pribadi sebenarnya. Monggo diungkapkan saja. Ya semenjak kita itu bersama lah. Saya kan selalu memegang teguh itu apa? Prinsip-prinsip dan kata-kata dari jenengan gitu loh. Ya. Yang jadi orang itu harus passion sama jadilah diri sendiri. Ya. Gitu loh Mas. Ya memang harus seperti itu sih Mbak. Iya Mbok. Tapi ajur gue nek dilakonin Dos. Aduh gimana? Ya saya mencoba jadi diri saya sendiri, malah saya dibuang-buang ewonan. Kepiye Masnya nuntut TK apa nuntut sing umpah-umpah? Coba tanggung jawabin dengan Wah, kan maksudnya ini. Jadilah diri sendiri kan bagus Bapak. Iya Mas, saya denger itu, oh mantap ini. Saya coba ya saya terapkan. Saya tidak perlu berpura-pura.
perlu acting-actingan kayak gitu loh. Yang penting los dangi ya. Lo sih dangit malah diumpah-umpah. Ya berarti mulai sekarang Mulai sekarang saya mau pencitraan sedikit mas. Pencitraannya gimana? Belum itu sih kurang pernah. jadi orang yang bijak gitu ya. Ya kayak gitu juga. Padahal itu tolongin si Diki. Nanti dulu itu pelan ngomongnya dos. Berarti Gitu ini. tenang. Iya gimana ini? Ya monggo mbak. Berarti kalian nuntut siapa kok? Ya kalau nggak capek kita jalan di hutan aja capek kok harus ada acting segala. Kalau nggak capek Mas pelan ya gitu. Nah tadi kamu ngomong katanya menerapkan prinsip-prinsipnya jadi acur. Iya kok. Berarti prinsipnya Mas Danang Maksudnya malah dia mengikuti apa namanya ya kan? maksudnya bukannya membaik malah menjerumuskan maksudnya begitu. ya kayak gue lo. Iya Wah. loh. Itu pun harus disaring dengan akal sehat mbak. Mentang-mentang jadi sendiri nggak bisa maling itu. Saya sudah jadi diri sendiri nih. Ngapain kalian mukulin aku? Saya udah jadi bukan itu loh. Ukur kepantasan mbak. Apa ya nyocos mbak ya di saat tidak tepat kan pas mbak. Pro passion gue mas. Seperti gue passion gue ya penampilan ujarku malah. Passion. Iya nyosok gak kebayang nyandang ana malah nang tanggane didelengna jare oh bojo gemblung kaya mriki. Aneh banget ki dos. Ya mana-mana kena gua alasan maling gue. Hah? Bahaya banget mbak. Saya dari diri sendiri pak. Setelah ketahuan saya udah dari diri sendiri nih. Kenapa sih enggak tak pencitraan arep lah. Mending. Semua lah nek orang kesel. Ayo, bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Demokrasi langkah mundur langkah kentut. Bagi sedulur di alam masing-masing tetap jam 18.20. Tonton video tim kasih. Sholat terlebih dahulu. Yuk, Kun, Kalau nggak telat. Kun. Ini sih ngomong begini sih. Mas. Sebentar. Iya mas, perempuan mas. Apa jangan-jangan ini perempuan yang ini berganti pakaian lagi mas? Oh si Cibulile. Iya, si nenek-nenek itu kan kemarin. Kan itu kayak bukan sih. Itu sebenarnya jadi sih. Astagfirullah. Ya Allah, wala quwata illa billah. Bismillah. Hati-hati mas. Boleh saja. Penasaran siapa sebenarnya? Gimana mas? Oh siap Naraka. Baik. Jam. Siapa jadi mas? Siapa sih mas? Nyai siapa sih? Tuh, lantai. Dengan siapa? Saya ingin bertanya pada kalian, apakah kalian penduduk asli di hutan ini? Iya. Iya pak. Kenapa? Kamu bukan asli penduduk sini? Saya bertanya
pada kalian. Apakah kalian penduduk asli atau bukan di hutan ini? Ya kalau iya kenapa? Saya Tarwina. Siapa? Tarwina. Diem, Mbak. Kenapa kau menatapku penuh dengan kecurigaan? Ada apa sebenarnya? Apa yang sedang kau cari? Saya memang sedang mencari hal yang mencurigakan yang masuk ke dalam wilayah hutan ini. Apa itu yang mencurigakan? Ya, ayo. Siapa sih? Saya sedang mencari istri dari keponakan saya, Pangeran Safas. Sudah beberapa bulan ini, sudah beberapa minggu ini, dia sering pergi. Dan setelah saya ikuti, dia masuk ke dalam hutan ini. Saya sedang mengungkap rahasia besar, kebohongan besar yang selama ini dilakukan oleh Putri Velinta. Siapa itu Putri Velinta? Ya, istri dari keponakanku, Pangeran Safas. Kebohongan apa yang dilakukan oleh Putri Velinta? Pangeran Safas belumlah lama menikah dan berumah tangga dengan Putri Velinta. Namun ada hal yang mencurigakan yang saya rasakan terhadap Putri Velinta. Saya merasakan ada kecurangan dan kebohongan besar yang berjalan mengikuti dirinya. Pangeran Safas dan Putri Velinta sudah 1 tahun ini menjalin rumah tangga. Namun selama 1 tahun ini juga Putri Velinta seringkali pergi, terutama di malam hari. Pangeran Safas tidak melarang istrinya pergi di malam hari. Dia bahkan selalu membela kelakuan aneh yang dilakukan oleh Putri Velinta. Lalu Nyai Tarwina sendiri apa menyaksikan masuk ke hutan ini? Saya sudah 4 kali melihat dia masuk ke dalam hutan ini. Ciri-cirinya seperti apa? Barangkali saya bisa bantu untuk mencarinya. Walaupun saya benci dengan dia, saya menaruh kecurigaan besar terhadap Putri Velinta. Namun saya harus mengakui ciri-ciri yang melekat kepada dirinya. Dia sangat cantik. Cantik. Ya, tutur katanya sopan dan sangat lembut. Tinggi badannya sangat pas bersanding dengan Pangeran Safas. Untuk seorang wanita, dia tergolong sangat cantik. Pakaiannya terlihat selalu rapi dan layaknya putri-putri pada umumnya. Walaupun dia sebenarnya bukan putri. Dia bisa dianggap putri karena sudah menikah dengan Pangeran Safas. Namun setelah menikah, Pangeran Safas seperti makhluk yang bodoh, makhluk yang menganggap semuanya tidak ada.
di dunia ini kecuali Putri Felinta. Dia terkesan seperti diperbudak oleh cinta yang diberikan oleh Putri Felinta. Dengan segudang kelakuan aneh yang dilakukan oleh Putri Felinta dengan bepergian malam hari ke hutan-hutan, tidak ada rasa kecurigaan dari keponakanku Pangeran Javas terhadap istrinya. Lalu jenengan itu sedang membela apa bagaimana? Tentunya tidak. Saya justru sedang ingin membongkar kebusukan dari Putri Felinta. Karena saya merasa ada hal yang sangat mencurigakan dari Putri Felinta. Maka dari itu, saya datang ke hutan di mana saya melihat Putri Felinta masuk ke hutan ini. Namun anehnya manusia, setelah saya cari di seluruh hutan ini, tidak ada sedikit pun tanda-tanda adanya Putri Felinta. Padahal saya meyakini bahwasanya Putri Felinta benar-benar masuk ke dalam wilayah hutan ini. Kalau kalian benar penduduk dari hutan ini, apakah kalian pernah melihat wanita dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi? Ya sejauh ini saya berjalan di hutan ini sih saya tidak pernah melihat. Tapi jika nanti saya melihat, nanti saya sampaikan kepada Nah, Berarti di sini siapa tadi namanya Mas? Felinta, Ini. Tarwina. Berarti Bibi Tarwina ini sedang mencurigai bahwasanya istri dari Pangeran Javas itu mungkin memiliki selingkuhan di sini atau bagaimana? Kebohongan besar. Itu adalah kemungkinan dari beberapa kemungkinan yang saya curigai. Mungkin saja memang benar apa yang kau ucapkan. Dia memiliki laki-laki lain di hutan ini. Karena setiap malam pergi ke hutan ini gitu. Ya, hampir setiap hari. Yang membuat saya aneh adalah kelakuan dari keponakanku Pangeran Javas. Dia tidak mencurigai sedikit pun ketika istrinya setiap malam pergi. Ketika saya mengatakan bahwasanya ini agak sedikit aneh, ponakanku, dia selalu membela istrinya. Dia selalu mengatakan itu hanya kecurigaan Bibi saja. Dari awal Bibi memang tidak terlalu setuju terhadap pernikahan saya dengan Putri Felinta. Ya nanti jika saya bertemu dengan Putri Felinta, nanti saya bisa katakan kepada Nyai Tarwina. Seperti itu ya. Saya yakin sekali Putri Felinta masih berada di sini. Dia bersembunyi karena mungkin dia mengetahui saya telah mengikutinya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mudeng apa enggak yang diceritakan oleh makhluk tadi? Ya sedikit mudeng sih Mas. Kan intinya dia adalah seorang bibi dari pangeran. Pangeran itu bernama Javas. Ya. Di mana Javas menikahi seorang putri dengan segudang Menikahi wanita, bukan putri. Wanita akhirnya dianggap menjadi putri kan? Ya. Ya, dengan segudang keanehan. Di mana keanehan itu Di setiap malam membuat ganjalan si bibinya itu setiap malam keluar, dan sudah 4 kali ini kepergok masuk ke dalam hutan ini. Oke, kita tarik dulu cerita yang kita temui beberapa hari yang lalu. masalah yang terjadi. Ada makhluk pindahan berupa makhluk gundul yang menyeramkan, di mana tadi malam
kita sudah mengetahui dia itu berubah menjadi sosok perempuan. Iya apa enggak? Iya. Apa ya tidak menutup kemungkinan Wanita. kita mencurigai apa yang diceritakan oleh Nyai Tarwina itu ada kaitannya dengan makhluk botak perempuan itu. Masuk akal nggak? Ya masuk akal, Mas. Makanya saya dengarkan, saya cermati. Nah ini penting ini nambah-nambah ini. Oh berarti makhluk tadi sedang mencari. Enggak mas, Mas. kemarin itu enggak cantik yang seperti diceritakan bibi itu loh mas. Katanya cantik sekali. Dengarkan dulu, Pak. Iya mas, Iya benar, mas, Pak. benar mas. Oh maaf mas. Pak Lurah. Ternyata kalian di sini. Assalamualaikum. Salam Pak Lurah. Saya cari-cari ternyata kalian di sini. Saya datang membawa informasi yang sangat-sangat penting. Ini adalah kunci kita menyelesaikan permasalahan di Sawyara ini. Bagus Pak Lurah, sebagai seorang lurah memang harus seperti itu menjalankan tugas. Jelas. Seperti yang sudah kita rencanakan. Di pagi itu, saya akan memerintahkan warga kepada siapapun warga yang nantinya ditangkap dan tidak dimakan oleh makhluk gundul itu. Harus benar-benar jeli untuk mendengarkan setiap perkataan-perkataan yang keluar dari makhluk gundul itu ataupun nenek-neneknya. Nah, di situ kita membuahkan hasil. Apa itu, Pak Lurah? Kita mendapatkan satu nama, di mana nama itu adalah makhluk yang sedang dicari oleh makhluk gundul itu. Itu makhluk dicurigai sedang dicari apa sudah pasti dicari? Sudah pasti dicari karena di sini warga saya itu mengatakan bahwasanya dia mendengar ucapan dari makhluk gundul saat berbicara dengan neneknya. Dia itu bukanlah Frenti. Dia itu bukanlah Frenti. Bebaskan saja. Dia bukan Frenti. Bebaskan saja. Berarti Kesimpulannya di sini, makhluk gundul dan nenek itu datang ke hutan ini mencari makhluk yang bernama Frenti. Franti. Nah, pertanyaannya, jenengan kan lurah, ada nggak warga yang bernama Frenti? Nah, itu permasalahannya. Selama saya menjabat dan menduduki kepemimpinan di Sawyara ini, saya tidak pernah mendapatkan data di mana nama Frenti itu masuk ke dalam penduduk di Sawyara ini. Itu menjadi permasalahannya. Apakah makhluk gundul itu datang salah tempat? Kan bisa saja. Dia hanya bikin onar. Ketika dia lapar, dia mencari makan, menyiksa makhluk lain. Begini saja, Pak Lurah. Kalau dari data penduduk, nama Arinti ada. Tapi kalau Frenti tidak ada. Jangan salah tangkap nanti kayaknya yang di jalan sana. Ya maka dari itu, saya kan harus benar-benar memastikan kau sedang ingin membantu menyelesaikan masalah dan ingin menghadapi makhluk gundul itu. Saya ada informasi kepada Pak Lurah. Saya tadi malam mempergoki makhluk gundul itu berubah jadi perempuan. Ya, itu pun sudah pasti. Yang dikatakan warga saya pada pagi itu juga. Kami pun sudah benar-benar menyaksikan dengan sendirinya bahwasanya dia dari wujud perempuan jalan bersama nenek-nenek ke semak-semak lalu keluar menjadi makhluk gundul. Dan satu lagi, ada 7 warga saya yang dikutuk menjadi binatang. Itu saya bingung bagaimana menyembuhkan warga saya itu. Kau tahu teman saya Pak Lurah yang ada andeng-andengnya di sini? Yang gemuk. Yang gemuk. Ya, Ini dikutuk jadi jago. Gak usah kaget Pak Lurah, tidak apa-apa. Saya pun gak kaget. Tenang, panik seperti itu. nih, warga saya ada yang dikutuk menjadi babi, ada yang dikutuk menjadi anjing, ada yang dikutuk menjadi kera, ada yang dikutuk menjadi sapi. Untuk tidak dijadikan hewan kurban itu. Ya ini teman saya Yogi jadi
saja kok. Nah, permasalahannya sama. Saya tidak tahu cara untuk menyembuhkan dan mengembalikan warga saya untuk kesedia kala. Apalagi saya harus mengembalikan sahabat kalian. Seperti ini saja. Kita bagi tugas, Pak Lurah. Apalagi ini tugasnya. Jenengan seorang pemimpin kan memiliki hak banyak di sini. Ya, Tolong sebarluaskan kepada setiap pelosok-pelosok yang namanya Friendly itu siapa. Nah, kalau ada nanti hubungi saya lagi. ya, kalau itu sih pasti karena setelah saya mendapatkan informasi itu, saya mengumpulkan data dari kependudukan di Desa Sawiara ini. Saya benar-benar mencari siapa nama yang disebutkan itu, Friendly tadi. Memang nyatanya tidak ada. Mungkin pendatang Pak Lurah yang lagi berkunjung. Yang namanya pendatang, jika tidak melakukan teror seperti makhluk gundul itu, pastinya akan selalu didata. Data yang masuk dan data yang keluar. Oh iya. Mungkin sementara itu dulu Pak Lurah. Lalu untuk menyembuhkan warga-warga yang terkutuk itu bagaimana? Tugas saya sedang mencari obat bagaimana untuk teman saya kembali seperti sedia kala dengan cari si Friendly. Barangkali jenengan nemuin Friendly, langsung diberikan ini Friendly maunya apa, tapi tolong sembuhkan yang sudah disihir kan bisa. Cocok? Baiklah. Berarti untuk kalian harus berhati-hati. Jangan sampai di antara kalian ini ada yang terkena sihir. Karena warga saya yang terkena sihir itu pada saat mereka itu mengintai, Iya, ya sama. dia membuntuti nenek nenek. Ya, terima kasih. Ini adalah progres yang baik. Semoga ini awal yang baik untuk menyelesaikan di Sawiara. Baiklah. Lalu apa yang kau dapatkan? Apakah kau mendapat informasi lain? Nanti saya laporkan ketika informasi itu sudah pasti dan jelas. Sementara ini saya kumpulkan sedikit demi sedikit informasi itu. Nanti setelah sudah matang, saya sajikan kepada Pak Lurah. Dari informasi ketua di sini, dia itu mencari makhluk untuk dijadikan sebagai ulama ataupun apa di planet lain. Udahlah, kalau itu nyampein. Ya ngawur itu. Udah, ya silakan menafsirkan model seperti apa. Biarkan dia menafsirkan liar dengan pikirannya. Kita menggunakan logikanya. Baiklah, saya akan benar-benar mencari data-data penduduk yang pasti dan menanyakan kepada seluruh warga. Ya, siap. Takutnya Friendly itu adalah anak yang baru lahir. Kan kita tidak tahu. Ya, siap. Baiklah, silakan kalian kerjakan tugas kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Friendly. Tugas kita tambah Mas. Tadi namanya yang masuk ke sini Ferlinta. Oh ya. Ferlinta Pak. Ferlinta tadi. Ferlinta. Makhluk gundul itu sedang mencari makhluk yang Pegangin sel. Friendly. Oh. Ya. Ferlinta. Semakin mengerucut ya. Mungkin tidak pernah merasakan itu. Kenapa? Ayo. Merinding. Kayak wadahe mbak nyemburi mbah. Digendong yang Wadahe kayak wadahe mbok keri. tumben Pak. Ayo Gon. Wah, sembung-sembung kepriwe sih. Assalamualaikum. Ini nenek itu Mas. Nenek. Bibi. Saya memperingati kalian. Hati-hati berjalan di hutan ini. Ada apa Nyai Tarwina? Apa yang kau lihat di hutan ini? Ternyata hutan ini adalah hutan kekuasaan dari penyihir agung. Kekuasaan penyihir agung. Kau tahu dari mana Nyai Tarwina? Saya tadi melihat ketika saya dalam perjalanan pulang. Saya melihat penyihir agung sedang berjalan. Lalu saya mengurungkan niat saya
untuk kembali ke kerajaan. Dan saya memberitahu kalian tentang penyihir agung ini. Siapa sebenarnya penyihir agung itu? Apakah jenengan mengetahui banyak mengenai penyihir agung itu? Saya tidak pernah berinteraksi langsung dengan penyihir agung. Namun saya tahu bagaimana bentuk